Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Untuk kali ini kita akan bahas tentang soal pretest PPG dalam kompetensi pedagogik. Ini adalah soal yang sering muncul pada soal pedagogik. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yaitu dari nomor 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP adalah materi atau bahan ajar berbasis kompetensi pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. RPP bersumber dari silabus, kemudian alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Untuk prinsip utama pada RPP yaitu adalah pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Karena pembelajaran untuk tujuannya itu adalah mendidik anak, yaitu pembelajarannya ya, berpusat pada peserta didik. Jadi jawaban yang betul untuk 21 itu adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 22. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kompetensi dasarnya, mengenal kegiatan musyawarah. Kemudian indikatornya yaitu menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. Yang ketiga itu adalah tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah, jadi pada prinsip pembuatan RPP yang di atas itu seperti apa? Yang A, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, ini tidak mungkin jawabannya ya. Kemudian keterkaitan dan keterpaduan. Nah, ini adalah untuk komponen RPP, prinsip digunakan adalah keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya itu adalah yang D. Untuk yang nomor 23. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Untuk Benjamin, yaitu ingatan, kemudian dia diakhiri dengan evaluasi. Berarti antara A, B, dan C. Jadi ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ingatan, pemahaman, aplikasi, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang C, ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Kemudian yang D, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Nah, untuk konsep dari Benjamin S. Bloom, yaitu yang nomor 23 itu adalah yang pertama, yaitu ingatan, pemahaman, setelah itu aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Maka yang paling pas untuk jawaban yang nomor 23 itu adalah yang B. Jadi sesuai dengan urutannya konsepnya Benjamin S. Bloom. Ingatan, pemahaman, aplikasi. Jadi ingat dulu, memahami, terus diaplikasikan, analisis, sintesis, baru yang terakhir itu adalah evaluasi. Selanjutnya nomor 24. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Berarti ini penyempurnaan, berarti ada penambahan setelah urutan yang tadi. Urutan yang tadi adalah pada Benjamin S. Bloom itu adalah ingatan, kemudian pemahaman, aplikasi, kemudian analisis, evaluasi. Aplikasi, analisis, evaluasi. Kemudian yang terakhir itu penyempurnaannya adalah menciptakan. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah yang D.
Selanjutnya, nomor 25. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa, untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah menyelesaikan masalah dalam intinya ya. Kemudian yang dihadapi dengan tepat adalah role playing, tidak inquiry, problem solving, picture and picture. Nah, yang paling betul itu adalah problem solving, pemecahan dari masalah solusinya. Karena dalam kata kuncinya di soal itu adalah menyelesaikan masalah. Selanjutnya nomor 26. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, rumusan masalah yang harus didiskusikan, jumlah peserta didik yang mengerti pembelajaran, motivasi belajar siswa. Faktor yang dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi, diskusi pemecahan masalah, berarti kita berfokus pada rumusan masalah. Jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian standar kompetensi, pencapaian kompetensi dasar, pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian yang D, pencapaian standar kelulusan. Untuk yang nomor 27, fungsi indikator itu adalah pencapaian standar kelulusan. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Selanjutnya 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Jadi seorang guru itu harus melakukan apa? Untuk yang nomor 28, yaitu yang pertama, menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini sudah hampir betul ini sudah ya. Coba kita baca jawaban yang lain. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. Tidak dengan kritikan. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Kadang kita siswa itu paham pertanyaan sebenarnya, tapi dia belum tepat aja. Ini kan jawabannya atas pertanyaan yang diajukan. Tidak memberikan, berarti tidak menjawab. Menjawab sendiri pernyataan tersebut kurang pas. Berarti yang paling pas itu adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Agar yang tidak bisa menjawab itu mempelajari apa yang disampaikan oleh peserta didik yang bisa. Oke, itu jawabannya untuk yang nomor 28 yang A. Selanjutnya 29. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya, yang A, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kurang pas, adanya hubungan yang konsisten, ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Belum. Ini prinsip sistematis yang ditanyakan ya dalam pengembangan silabus. Yang C, cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang ke pencapaian kompetensi dasar. Nah, ini yang paling pas itu jawabannya adalah yang C untuk 29. Selanjutnya, nomor 30. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Kecuali, ya ini ditanyakan yang bukan ya. Berarti yang kecuali yaitu menggunakan satu sumber. Sharing in teman berarti betul. Guru kreatif, pengalaman nyata, nah ini masih termasuk
menggunakan satu sumber. Nah, ini yang bukan, yang kecuali. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria. Oke, untuk yang nomor 31, sahih itu berarti betul ya. Kemudian kebermanfaatan, layak dipelajari, menarik minat. Untuk soal yang di sini yaitu Ibu Murni Nugroho mengembangkan materi pembelajaran menguji kebenaran. Berarti ini lebih, kata kuncinya kan di sini, menguji kebenaran. Berarti sahih. Sahih itu berarti memberikan kebenaran yang nyata, sah. Nomor 32. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam, lebih khusus istilahnya. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola. Pola yang disajikan itu adalah pola spiral. Dari umum lebih ke khusus mendalam lagi. Kemudian lanjut 33. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individu, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media pembelajaran termasuk ke dalam kriteria. Pemilihan kriteria yaitu sesuai dengan konteks penggunaan. Jadi yang pas itu jawabannya adalah yang D. 34. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah yang A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Kemudian yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, untuk yang nomor 34 itu adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajarannya. Jadi mau fungsinya apa, kemudian materinya apa, maka media itu harus sesuai dengan materinya. Maka sesuai dengan karakteristik dari medianya itu sendiri. Nah, itu untuk jawaban 34. Kemudian nomor 35. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Media sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam. Untuk nomor 35 yaitu media yang memiliki daya liput luas dan media yang memiliki daya liput luas, daya liput terbatas. Media yang dapat didengar saja dan media yang tidak dapat dilihat. Media tradisional dan media berbasis TIK. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Untuk nomor 35 itu medianya harus media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Jawabannya adalah yang A. 36. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu, agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan.
Dia memilih beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan itu adalah tujuan, kemudian sasaran didik. Jadi kita harus lebih ke tujuan, sasaran didik, berarti antara C dengan A. Kemudian karakteristik dari media, waktu pengoperasiannya. Karakteristik, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Oke, yang lebih lengkap itu adalah yang A. Untuk media yang harus dipilih. Selanjutnya nomor 37. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran itu adalah media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang C, dalam suatu kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK, tidak selalu. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Tidak mungkin media itu ada semuanya yang untuk mata pelajaran IPA, IPS, matematika satu media. Tidak mungkin. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan atau tidak merepotkan. Ya harus disesuaikan media pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. Jadi yang paling pas itu adalah yang C. 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut. Nah, ini gambar atau video untuk sistem peredaran darah. Untuk 38. Menampilkan objek yang terlalu besar, membuat konkret konsep yang abstrak. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Kalau yang D ini tidak mungkin ya. Oke, untuk jawaban yang di sini itu adalah media pembelajaran, gambar atau video. Ini kata kuncinya adalah berisi sistem peredaran darah. Berarti yang paling pas itu adalah membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi kita dalamnya secara teori untuk peredaran darah itu tidak bisa langsung secara real kita melihatnya. Tapi kita bisa animasi dengan video-video pembelajaran. Sehingga jawabannya itu adalah konkret konsep yang abstrak, yang B. Selanjutnya 39. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. Pembelajaran yang lebih efisien dan efektif ya, berarti misalnya menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar. Oke, untuk 39 yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar sama candi gitu ya. Berarti ya sudah, ini jawabannya sudah yang A berarti. Membawa objek yang berbahaya atau sukar, tidak mungkin. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Ini adalah pembelajaran, media fungsi manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas. Jadi yang pernyataannya yang di sini adalah materinya itu adalah objek yang luas dan besar. Berarti menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi konsepnya. Kalau kita membuat yang D misalnya jawabannya, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Untuk objek luas dan besar bisa ya.
Tidak mungkin jawabannya yang D sama C, B juga. Jadi yang paling pas itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 40, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah untuk yang nomor 40 yaitu fiturnya adalah blog. Book itu berarti buku, forum, jadi blog. Jawabannya itu adalah yang C. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya, yaitu sampai dengan 40. Nah, untuk pembahasan pedagogik, supaya kalian Bapak Ibu guru tidak ketinggalan untuk update soal-soal selanjutnya dari channel Update Sains, maka jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga support dengan like-nya. Apabila bermanfaat untuk guru-guru yang lain, silakan Bapak Ibu guru bisa dibagikan atau share pada teman-teman agar semuanya bisa sukses dalam jabatan PBG yang di sini untuk pretestnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau kritik bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga semangat dan kesehatan.